Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin, para pemirsa sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah selalu kita ucapkan kepada Zat yang paling mulia, Maha Kuat, Maha Adil, yang menciptakan semua yang di langit dan di bumi, semua yang terjangkau oleh mata manusia hingga tak terjangkau oleh mata manusia. Tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Allah, dan segala puji hanya baginya. Kita haturkan solawat, kita haturkan salam hormat kita kepada orang yang telah disempurnakan jalur nasabnya, akhlaknya, ilmunya oleh pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Ditutup dengan risalah kenabian, kebanggaan para nabi, dan semoga kelak kita semua termasuk pemegang risalah beliau hingga akhir zaman dan masuk surga bersama beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengulas tentang beberapa fadilah Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, Ramadan, sahabat sekalian, adalah salah satu dari rukun Islam berpuasa padanya. Kalau ada bulan Ramadan tidak berubah menjadi baik, kira-kira pertanyaan saya, kapan Anda akan menjadi baik? Di bulan Ramadan, seluruh dunia, umumnya kaum muslimin, mau kita ke Amerika, ke Saudi, ke Timur Tengah, ke Asia, yang ada umat muslim semuanya puasa. Segelintir orang yang tidak puasa, yang lainnya puasa. Artinya, kalau saat ini kita rame-rame saja Anda tidak mau puasa, kira-kira kapan akan puasa? Kalau pada saat ini rame-rame kaum muslimin membaca Al-Quran dan Anda tidak ikut baca Quran, kira-kira kapan akan baca Al-Quran? Kalau Ramadan semua orang sholat tarawih, sahabat sekalian, lalu Anda tidak sholat, kapan Anda akan sholat malam nih kira-kira? Kalau Ramadan kaum muslimin berlomba-lomba meninggalkan kemaksiatan dan Anda tidak tinggalkan, kapan Anda akan meninggalkan kemaksiatan? Kan luar biasa semua, begitu kan? Saya menjelaskan Ramadan adalah bulan training yang luar biasa. Kalau dalam lembaga training, sahabat sekalian, training ini orang rame-rame mendaftar karena alasan trainernya bagus, juga mungkin staff-staffnya bagus. Diharapkan kita mendaftar di situ dan ikut training, dan kita nanti outputnya atau keluar dari training itu menjadi bagus. Orang bayar banyak sampai jutaan, 5 juta, 10 juta untuk meningkatkan satu skill saja. Ramadan, sahabat sekalian, adalah lembaga training terbesar di dunia. Trainingnya langsung Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung, dan staff-staffnya para malaikat. Ini sangat luar biasa. Gak ada lembaga training begini, dan fadilah yang didapatkan sangat besar. Gak bisa digambarkan lagi fadilah-fadilahnya. Peninggian derajat, pengampunan dosa, lebih baik daripada 1000 bulan, dan terlalu banyak. Bulan Ramadan, sahabat sekalian, pada saat datang seringkali syaitan menanamkan kepada kita hal-hal yang konyol yang harus kita lawan, karena di bulan Ramadan mereka terbelenggu. Dan ini fadilah bulan Ramadan, di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan kalau Ramadan tiba maka semua pintu surga dibuka dan semua pintu neraka ditutup, semua syaitan dibelenggu.
Apa maksudnya pintu surga dibuka, sahabat sekalian? Kalaupun misalnya dibuka, apa manfaatnya buat kita sekarang? Kita belum bisa masuk ke dalamnya. Malah ada hadis Bukhari yang menjelaskan pintu surga akan dibuka nanti di akhirat pertama kali untuk Nabi Muhammad SAW. Lalu apa maksudnya dibuka di sini? Maka para ulama mengatakan, menekankan kepada kita Muslim, yaitu lebih cenderung kepada terbuka pendaftaran untuk ke surga. Kesempatan orang beramal soleh didaftarkan ke surga. Sama kalau sebuah sekolah atau kampus mengatakan tanggal 1 sampai 30 Januari pendaftaran. Yang mendaftar sekolah ini akan ada penerimaan. Yang mendaftar kemungkinan diterima, kemungkinan juga tidak, bergantung. Bisa saja lebih besar diterimanya karena sudah mendaftar. Beda dengan orang yang lewat di depan sekolah atau kampus itu lalu berkata, saya mau mendaftar di sekolah ini, tapi dia tidak daftar sampai waktu akhir bulan lewat. Kira-kira dapatkah sesuatu? Tentu tidak mungkin. Seperti itulah memahaminya. Jadi Ramadan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Ditutup ini artinya tidak ada orang yang didaftarkan ke neraka pada saat ini. Sudah nggak ada. Bahkan yang orang yang berbuat salah saja cenderung dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua syaitan dibelenggu. Tapi ini perlu dipahami, ada hadis lain berbunyi riwayat Ahmad, dan syaitan-syaitan dibelenggu sehingga mereka tidak seleluasa menggoda seleluasa di luar bulan Ramadan. Artinya masih menggoda, cuma mereka tidak seleluasa di bulan Ramadan. Ini adalah fadilah yang lain dari bulan Ramadan tentunya. Bulan Ramadan, sahabat sekalian, sebelum tiba Ramadan karena syaitan akan dibelenggu, mereka menanamkan persepsi-persepsi negatif yang harus kita tepis. Misal, perasaan merasa berat karena menghadapi Ramadan. Puasa 1 bulan, nanti berat lah, nanti puasa saya bisa enggak ya? Nah, kita harus lawan itu. Ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya puasa dan saya sambut dengan gembira. Sama juga tahajud. Nanti kalau saya sholat jam 2, jam 3 besok ngantuk enggak ya kira-kira? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kerjakan. Allah Subhanahu wa taala, sahabat sekalian, tidak memerintahkan sesuatu kecuali ada hikmah di situ. Persepsi ini pasti tertanam, kata para ulama, dalam setiap jiwa muslim. Tinggal bagaimana dia melawannya. Ada persepsi nanti Ramadan lemes lah, nanti loyo. Ini semua bergantung kepada kita bagaimana mensugesti diri kita. Niat itu, sahabat sekalian, kalau bahasa saya pribadi, itu adalah sugesti. Niat adalah sugesti. Orang niat puasa artinya sugesti untuk puasa. Niat sholat berarti sugesti untuk sholat, dan seterusnya. Orang kalau niat, subhanallah, misal begini, kita mau niat puasa besok, itu adalah sugesti yang sangat luar biasa ke dalam seluruh anggota tubuh kita. Dari dalam hati beranjak ke otak, dan otak disebarkan ke seluruh tubuh kita, sehingga tubuh ini siap untuk puasa, siap untuk tidak minum, siap untuk tidak makan. Memang begitu fadilahnya. Orang niat sholat berarti dia siap untuk melaksanakan sholat. Kalau Anda terganggu dan kita terganggu tuh, kalau kita sudah niat sholat maghrib, sudah begitu mau sholat, dalam hati kita ketika kita Allahu Akbar ada orang ribut, kita terganggu karena sudah niat, sugestinya memang tubuh kita itu atau mindset kita sudah siap untuk sholat itu. Sama juga kita mau naik haji, mau jihad, semuanya begitu. Makanya niat harus kita kuatkan di sini. Niat harus kita kuatkan dalam diri kita. Bagaimana kita melawan persepsi negatif itu dengan sugesti positif. Saya enggak loyo, saya enggak lemas.
Kalau orang makan sahur kemudian syaitan itu atau ada bisikan dalam hatinya oleh syaitan, karena syaitan masih menggoda. Ini kalau Ramadan ada yang tergoda dengan syaitan, luar biasa lemahnya imannya. Karena syaitan dibelenggu. Bagaimana kalau di luar Ramadan? Kalau masih ada bisikan-bisikan syaitan di waktu sahur, nanti jam 11 kamu loyo lo, kamu lapar lo. Terus kita mengiyakan sugesti itu, bisikan-bisikan negatif itu, ya jam 11 lapar beneran. Masa kita dikalahkan sama syaitan yang bisikan-bisikannya nanti kamu haus, kamu beginilah, kamu begitulah. Lain kalau kita disuruh puasa 24 jam, tidak boleh makan, mungkin berat. 2 hari misalnya, ini enggak, hanya dari subuh hingga maghrib, dan pahalanya besar. Sekali lagi pahalanya sangat besar. Jadi di sini kita harus menepis sugesti negatif dari syaitan, lemeslah, loyolah, dan seterusnya. Keluar dari sugesti negatif dan kita masuk kepada sugesti positif. Sama halnya juga dengan masalah bulan Ramadan. Dianggap adalah bulan balas dendam, dalam tanda kutip ya, sekali lagi dalam tanda kutip. Ini saya nggak sahur tadi, maka buka puasanya dibalas dendam. Beli warna-warni macam-macam, ada biru, merah, hampir semua di motor mungkin penuh dengan kresek berisi makanan. Gara-gara beli semuanya, yang kolak dibelilah, yang ini dibelilah, yang itu dibeli, macam-macam begitu. Buka puasa nggak bisa dimakan. Ini persepsi yang salah. Nabi Muhammad SAW mengajari kita buka puasa dengan kurma dan air putih. Habis itu sholat dulu. Pulang jangan dikagetkan usus kita dengan hal-hal atau makanan yang berat. Karena kita sudah istirahat, perut kita sudah istirahat, maka kita makan dengan tahap bertahap. Kemudian makan dengan tenang, baru makan, insya Allah tidak ada masalah dengan puasa kita. Justru kalau para ulama mengatakan kalau orang puasa kemudian ia tidak bisa mengontrol hawa nafsunya, mengatur makanan dan minum yang masuk ke dalam tubuhnya, berarti dia belum mendapatkan tujuan utama puasa. Mengetahui bagaimana keadaan orang yang susah di luar sana, kita jadi tahu bagaimana memotivasi diri kita. Siapa yang membuka puasakan orang yang berpuasa, maka akan dapat pahala seperti orang yang dibuka puasakan tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala-pahala orang yang dibuka puasakan itu. Kaum muslimin rahimakumullah, kita diberikan sebutir kurma, segelas air, maka kita juga akan dapat pahala mereka. Makanya kejar untuk membuka puasakan orang lain. Jadi kita sudah lapar, haus, kita juga melakukan berbagi pada orang lain. Dan bagi kita semuanya ini adalah fadilah dan pelajaran yang luar biasa di bulan Ramadan. Jadi semua persepsi negatif harus kita lawan. Semua bisikan dalam hati kita atau benak kita yang membuat kita malas ibadah, apalagi meninggalkan dari syaitan, harus kita lawan. Kalau kita nggak lawan, sampai kapan nih kira-kira? Syaitan maunya setiap hari buku catatan amal kita itu kosong. Apalagi Ramadan, sahabat sekalian, puncak-puncaknya ibadah. Jadi persepsi negatif dari syaitan ini harus kita lawan. Kesempatan minta surga, kesempatan menjauhkan dari api neraka. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW pernah mengatakan di bulan Ramadan Allah punya pembebas-pembebas dari api neraka. Orang yang dibebasin itu terjadi pada setiap malam. Dan sekali lagi itu terjadi pada setiap malam. Dan kalau tiba Ramadan, camkan dalam diri kita baik-baik agar dalam diri kita berusaha untuk lebih baik. Wallahu a'lam. Apakah Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir, atau kita masih dapat Ramadan yang akan datang? Kita nggak pernah tahu bagaimana dengan orang-orang yang lalai. Subhanallah, kadang kita melihat saudara muslim, semoga diberikan hidayah, di waktu puasa
dengan PD-nya makan di warung-warung, makan di tempat-tempat umum. Kadang sudah berusaha dengan belum tentu penghasilan besar, hanya untuk mendapatkan sesuatu yang kecil tapi meninggalkan puasa. Ini kira-kira luar biasa. Rugi dunia, rugi akhirat. Sudah belum tentu penghasilan itu dapat besar, tapi sudah meninggalkan puasa. Bagaimana kalau Ramadan saja rame-rame ibadah, dia tidak ibadah? Lalu kapan akan ibadah? Jadi masing-masing kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan adalah bulan training yang semestinya tidak kita sia-siakan oleh setiap muslim. Dan sahabat sekalian, jika Ramadan sudah hilang, sudah pergi, maka usahakan terapkan hasil training di bulan Ramadan ini di luar Ramadan. Jangan pas akhir Ramadan Idul Fitri mulutnya bilang Alhamdulillah, tapi salah tempat. Alhamdulillah sekarang saya lepas dari penjara ibadah. Alhamdulillah saya lepas, gak puasa lagi, gak sholat malam lagi, gak baca Quran lagi, dan lain-lain. Ini salah. Buktinya setelah itu betul-betul seperti orang bebas. Ramadan rame-rame memakai hijab, memakai jilbab. Habis Ramadan buka jilbab. Subhanallah, ini keliru. Ramadan dijadikan sebagai seremoni. Rame-rame bertakwa, habis itu tinggalkan semua. Ini rugi sekali. Mestinya bulan Ramadan bisa mengubah kita menjadi lebih baik. Kemudian Ramadan yang akan datang lebih baik lagi sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Sementara pahala kita sempurna. Jadi jangan sia-siakan Ramadan ini. Adalah Ramadan kesempatan emas bagi seorang muslim. Kata Nabi Muhammad SAW bahwa sungguh terhina sekali seorang hamba yang sudah mendapatkan Ramadan dan masih hidup sampai akhir Ramadan, habis pergi Ramadan sementara dia belum terampuni dosanya. Masya Allah, ini kerugian yang sangat luar biasa bagi setiap muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.